itu ya, kita tetap beriman, tapi untuk kesehariannya kita memakai kitab Al-Quran ini gitu loh maksudnya ya. Jadi gitu ya. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Kecil itu apa Banggun itu? 44. Apa itu? Baca artinya itu. Orang Yahudi mengatakan mereka saja yang akan masuk surga. Orang Nasrani mengatakan mereka saja yang akan masuk surga. Ya begitulah Pak. Makanya kalau kita ini ada orang yang mengatakan begitu, nah makanya pandangan Islam itu Yahudi dan Nasrani yang taat kepada Allah dan Rasulnya ya Bu. Jadi ada Nasrani itu punya nabi namanya siapa Bu? Nabi Isa alaihi salam ya. Kalau Yahudi punya nabi namanya siapa? Nabi Musa alaihi salam ya, yang nanti tanggal 9, tanggal 10 di hari Kamis sama Jumat, panjenengan kalau tidak ada udzur panjenengan berpuasa sunnah ya, puasa Asyura. Ini hari-hari besar ya, hari-hari yang sangat terjadi ya. Kemenangan umat Islam itu terjadi di tanggal 10 di bulan Muharram. Jadi monggo panjenengan kalau tidak ada udzur Kamis sama Jumat berpuasa ya. Jadi begitu, jangan sampai nanti kita ini kalah dengan orang-orang Yahudi Nasrani. Ternyata mereka juga berpuasa gitu loh Pak. Nah mereka ditanya kenapa sampean kok berpuasa di hari ini? Dia mengatakan karena pada tanggal 10 di bulan Muharram itu ya terjadilah pertolongan Allah itu yang luar biasa ya, termasuk ya Nabi Nuh apa Bu ditolong sama Allah ya dari banjir bandang itu ya, akhirnya apa itu bisa selamat ya. Terus Nabi Ibrahim yang dibakar itu dan lain sebagainya, itu semua terjadi di tanggal 10 di bulan Muharram gitu ya. Jadi makanya kita tetap berkeyakinan ya, umat Yahudi, umat Nasrani, umat Islam ini akan masuk surga apabila keimanannya tidak bermasalah, ngono loh ya. Ngerti maksudnya bermasalah? Ngerti kira-kira ya. Jadi Yahudi Nasrani yang lurus gitu loh Bu, tidak mengatakan ada Tuhan selain Allah ya. Kalau ada mengatakan Tuhan selain Allah berarti Yahudi dan Nasrani sudah tidak asli lagi gitu loh maksudnya ya. Jadi pengikut Yahudi Nasrani ini mestinya di zaman sekarang ini sudah harus tunduk kepada Nabi Muhammad ya. Kenyataannya mereka sebagian ada yang beriman ya, sebagian juga tidak mau beriman. Itu jadi kaum Yahudi, kaum Nasrani ini orang-orang alimnya dinamakan ahli apa Bu? Ahli kitab ya, ahli kitab ya. Makanya kita harus berhati-hati kalau berkawan dengan orang-orang Yahudi Nasrani, karena memang di sini dikatakan ini adalah musuh-musuh kita ya, kalau dia itu tidak sejalan dengan umat Islam. Namun kalau dia ini sejalan dengan umat Islam ya, mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka mereka menjadi saudara kita. Ya Pak Dadi, 112-nya Pak Dadi. Mute Bu, mute. Naik. Iya. Naik. Ya wes. Oke, silakan. 112 ya, Pak Dadi. Pada Allah
dia berbuat baik, dia dapat pahala si tuannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ya, nih. Jadi kita harus berlatih untuk menyerahkan diri kita dengan sepenuhnya. Jadi ini namanya tawakal itu ya. Jadi kita harus berserah diri itu. Di depannya sebelum berserah diri itu ada yang namanya kita berusaha ya, kita berikhtiar, kita berdoa ya, kita berzikir, kita berupaya semaksimal mungkin baru menyerahkan diri. Wes, aku sudah melakukan suatu kegiatan ini dengan baik, dengan harapan ya Allah, aku mulai dengan basmalah, aku tutup dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang lakukan ini menjadi barokah gitu. Semua pekerjaan yang sampean lakukan itu harus begitu. Jadi kalau sampean memulai suatu pekerjaan, sampean bilang atas nama Allah Bismillah itu, mari selesai sampean tutup dengan baca hamdalah. Itu namanya menyerahkan diri kepada Allah dan dia berbuat baik. Nah, jadi akhirnya kalau orang itu sudah menyerahkan diri kepada Allah, maka balasan Allah itu ya, kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas sesuai dengan kadar kebaikan kita. Karena Allah itu Maha Pembalas ya. Makanya harus hati-hati di dalam perbuatan itu ya. Banyak perbuatan manusia itu tidak diberikan balasan yang baik oleh Allah itu dikarenakan cacat di dalam niat nawaitunya ya. Jadi dia terserang nawaitunya itu salah, bukan ikhlas tapi riya ya. Itu yang menyebabkan amalan orang-orang munafik itu ditolak sama Gusti Allah. Kasih yang diberikan ya, jalinan kasih yang diberikan oleh orang-orang munafik, karena orang munafik itu juga beragama Islam, tapi sama Allah ditolak, tidak diterima ya, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah ya, karena salah nawaitunya, niatnya. Makanya insya Allah kalau kita melakukan sesuatu itu dengan baca basmalah dan diakhiri dengan hamdalah, insya Allah kita akan bisa ikhlas gitu loh maksudnya ya. Ya. Nah ini kemudian, dan tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Jadi rasa takut, kalau takut itu biasa saja, dalam arti takut ya kita harus minta keamanan. Jadi ketakut itu boleh ya, takut itu nanti bisa menyebabkan kita itu berhati-hati ya. Oh, kita takut kepada neraka, maka aku berhati-hati jangan sampai aku mengamalkan sebuah perbuatan yang bisa masuk neraka. Aku takut dibenci sama orang, maka aku harus berbuat baik padanya. Jadi takut-takut itu nggak masalah ya, tapi jangan menjadi penakut. Nah, penakut berarti malah repot. Hamba seorang penakut itu ya repot, nanti nggak bisa mandiri, tidak bisa menimbulkan sebuah kekuatan, karena takut-takut itu nanti akan menimbulkan namanya minder. Lah keminderan itu repot, padahal kita ini dibutuhkan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita di hadapan orang lain, kita harus menjadi uswah di situ. Ada daya tarik, ada daya magnet, sehingga orang yang kita ajak berbicara itu, mereka itu mendapatkan sebuah, misalnya dokter ya mendapatkan obat, kalau itu masalah pekerjaan ya mendapatkan suatu apalah yang kita kerjakan gitu. Jadi jangan sampai rasa takut itu berlebihan yang menyebabkan nanti jadi penyakit hati gitu ya. Makanya dan tidak bersedih hati itu bisa dihilangkan, diganti rasa takut menjadi berani, kemudian rasa sedih hati itu menjadi senang kalau kita bisa menyerahkan tadi diri kita kepada Allah. Jadi harus begitu, diserahkan, ditanyai diri, hai diri, kamu ini hanya hambanya Allah, kamu ini semua
tubuhku, rohku, semua ini harta benda ini milik Allah. Seorang suami juga mengatakan istrinya, wahai istriku, kamu juga miliknya Allah. Suami, kamu juga miliknya Allah. Jadi kita hidup ini ternyata miliknya Allah. Ya. Nah, itu harus kita belajar seperti itu. Lah diharapkan nanti apabila suatu saat nanti Allah itu mengambil yang namanya nyawa juga diambil, ya, istri juga diambil, suami diambil, anak juga diambil, orang tua kita diambil, maka di situ tidak ada rasa takut yang berlebihan karena sudah disiapkan. Jangan sampai malah melihat orang mati malah takut. Jadi pada waktu ayahnya itu hidup, dia jenenge berani, tapi pada saat ayahnya mati malah wedi, gak mau mendekat, gak mau ngedusi, gak mau bungkus, gak mau ziarah kuburnya lah. Itu namanya orang aneh tapi nyata, gak boleh. Ya, justru kalau ada orang meninggal dunia gitu, ya kita sekarang kita mengikutinya malah lebih baik orang yang mati itu, karena orang yang mati itu kalau dia matinya dalam keadaan husnul khotimah itu dia menjadi pahlawan kita. Ya, perlu kita khol misalnya. Itu dikholinya karena dia mati, tapi jangan sampai coba-coba membuat suatu acara khol atau peringatan tapi sampai memperingati itu matinya Raja Fir'aun, nggak boleh, ya, repot nanti yang samen dulu apanya, ya, mau hari ini kita sedang mengenang seorang raja yang sangat kuat, sangat bengis, nah iso-iso diberengkolangi wong temen, wong Fir'aun ku jadi musuh wong sak donya, malaikat ae gak seneng, ya. Sukanya itu laki-laki dipateni kabeh, perempuan dihidupkan, paling yo Fir'aun ku paling kesaingan, kuatir kesaingan ganteng paling. Jadi akhirnya dipateni kabeh, bayi laki-laki didelok kabeh dipateni lah. Seperti itu. Jadi sebetulnya Mas, kalau kita punya keluarga, ya, guru atau teman yang sudah meninggal dunia dalam keadaan baik, itu kita justru malah kita ingat pesan-pesan baiknya selama hidup. Jadi kita kenang itu setelah dia meninggal, asli itu. Jadi dia hidupnya baik dan matinya juga baik begitu, ya. Jadi nah itu hati-hati, ya. Silakan Mas Wan, 113 Mas Wan. Dan orang yang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan, dan orang-orang Nasrani kata orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka persepsikan. Ini berkaitan dengan apa? Pegangan hidup, ya. Sampean iki kan ngaji iki padha mbek apa pegangan. Sampean megang apa jenenge? Pak Otilo sedang megang apa? Megang firman to, memegang firman to. Nah, sampean itu sedang berpegangan kepada firman. Nah, dan pedoman. Ojo sampai tiru mbek wah Yahudi Nasrani gontok-gontokan. Kowe iki uripmu gak berpedoman belas, kitabmu kitab apa? Kitab Weda atau kitab apa lah. Nah, tapi ternyata kita juga tidak boleh menghina. Kalau kita punya kitab suci ini nggak boleh menghina Tuhan, agama lain, dan kitab agama lain. Allah juga tidak suka kalau kita menghina, itu nggak boleh. Karena apa? Nanti kalau kita menghina kitab agama lain, Tuhan agama lain, nanti ujung-ujungnya Tuhan kita juga dihina, ngono lho Pak masalahnya. Makanya kita nggak boleh menghina. Biar dia bahasanya itu lakum dinukum waliyadin itu lho Pak. Ya, jadi biar makanya di Indonesia ini
semua agama-agama tumbuh subur di negara kita, dilindungi dengan Pancasila ini. Lah itu kalau kita mau lihat di Madinah sana yang namanya Nasrani, Yahudi juga tumbuh subur di sana. Ya, setelah Rasulullah hijrah itu, Pak. Ya, makanya kita harus berlomba-lomba, agama-agama itu berlomba-lomba supaya menjadi yang terbaik gitu. Insya Allah yang akan bisa rukun, Pak. Ya, tapi nek kaitannya dengan pegangan-pegangan mau siji olo pegangan gini, kamu gak punya pegangan, kamu gak punya prinsip, kamu gak punya inilah. Ujung-ujungnya nanti sebetulnya namanya berpegang itu ya Pak ya, berpegang tadi, punya pegangan itu. Kalau kemarin sudah kita kesepakati itu pakai M5 toh Pak. Itu Pak. Kalau negara kita pakai P5 Pak, kita pakai M5. Ya. Apa P5 Pak? Dudu pedagang kaki 5. Apa P5? Pancasila itu lho. P5 itu Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Itu lho Pak. Lah iku kalau diamalkan kelima-lima sila itu Masya Allah itu luar biasa. Itu intisari Pak. Jadi jangan sampai kita itu membentur-benturkan namanya Pancasila dengan Al-Quran. Nggak boleh, dosa, nggak boleh. Ya nggak boleh. Itu falsafah negara kita yang harus kita junjung sampai hari kiamat nanti. Ketuhanan yang Maha Esa itu nomor 1. Kalau orang nggak punya Tuhan ya repot. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh Pak. Makanya kita sebagai umat Islam kita harus tahu, jangan sampai kita tidak tahu. Ya, jadi berpegang kitab suci itu tadi M-nya satu apa kira-kira tadi? Membaca kan? M yang kedua sambil latihan menghafal, ya menghafal konsep-konsepnya. Pak Ot insya Allah masalah konsep-konsep pengobatan banyak yang hafal ya tanpa melihat misalnya ini obat generik kanggo misalnya anjing gila gitu. Jangan sampai kalau ngambilkan anjing yang sedang gila itu nanti kasih obat malah biasanya jalannya ke depan, dikasih obat malah jalannya mundur. Jangan sampai gitu loh. Apal Pak ya? Apal toh? Ya kode-kode obat itu pasti yang namanya apoteker itu mengerti kode-kode itulah. Al-Quran pun berupa kode-kode seperti itu harus kita konsep itu harus kita lihat gitu loh. Jangan sampai kita nggak tahu kode-kode itu. Jadi ada bahasa-bahasa angka itu bisa diterjemah dalam firman suci ini. Misalnya hari ini 2:113 berarti maksudnya adalah surat kedua ayat 113. Itu kalau kita baca bunyi Pak. Ya, makanya kalau sampean di pesawat atau sampean Bu Anggun kemana saja sedang rias nganten, ya lihat aja rumahnya. Oh, rumahnya toh iki. Oh, Gang 5, nomornya 55 toh. Oh, berarti ini Al-Maidah ayatnya 55. Lah dibuka. Tafsirnya dibuka. Gitu caranya. Oh, Al-Maidah itu hidangan. Oh, aku berarti oleh rezeki aku. Hidangan dari langit. Oleh rezeki. Nah, 55 itu adalah wali. Jadi wali-wali orang-orang yang beriman itu adalah wali juga ya. Kemudian wali yang sesungguhnya adalah Allah sendiri ya. Itu bisa bermakna. Makanya bukan main-main pergantian yang namanya waktu ke waktu itu semua bermakna kalau kita lihat firman gitu loh. Makanya harus belajar tafakur ya dengan angka-angka itu, tapi asalkan di firman ada loh ya. Jangan main-main sampean nyuruh buka surat 115. Ya ora ono aneh-aneh. Wong suratnya hanya 114 sampean njaluk surat 115. Iso-iso dikecerek karo Departemen Agama temen.
Ora oleh Surat ya. 259 ayat 2 itu tadi. Iya. Suratnya surat 259 ayatnya 2. Enggak. Tadi mau dibacakan Ustaz Ridwan tadi. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, di negara kita juga punya kitab KUHP Perdata Pidana itu ya. Jadi itu juga pakai pasal, juga pakai nomor-nomor. Jadi semua akurat seperti itu. Lah sampean yo paling tidak yo para aktivis-aktivis apalah ya harus ngerti lah. Ya, aja sampai gak ngerti ngono lho maksudku ya. Jadi lah pegangan yang kedua itu bisa dipegang kalau konsep ini sudah menyatu, namanya hafal tadi, sudah di luar kepala kan sudah ikut menjadi pegangan. Jadi Pak Ot nggak usah buka-buka lagi karena sudah hafal ya. Yang ketiga itu harus diamalkan. Oh, harus difahami maksudnya, dipahami ya. Yang dihafal itu dipahami. Kalau sudah menjadi pemahaman nanti menjadi sebuah perbuatan gerakan ya. Kalau sudah menjadi gerakan nanti gerakannya dari diri, suami, istri, anak-anak ikut bergerak semuanya. Maksudnya mengikuti. Itulah yang namanya mendakwahkan itu, dakwah, ajak-ajak. Ayo ngaji, ayo sholat ini, ayo gini, ayo meningkatkan kinerja kita, ayo sholat duha, ayo sholat rawatib, ayo kerja yang menyenangkan supaya kita ini hidupnya lah. Itu semua pelayanan yang excellent itu dibutuhkan karena yang namanya orang-orang yang kita ajak berhubung tadi ya semuanya ya ada kesan, di situ pasti ada kesan. Nah kalau kesannya itu mempesona ya otomatis itu gak, namanya pelanggan itu nggak mau diganti gitu loh. Wis terpesona ya. Tapi kalau kesannya itu menggoda ya kesannya wedi malah ya wedi digoda. Nah, menggoda ya kayak Mas Wan misalnya kesannya menggoda, kira-kira yang suka menggoda itu apa? Bencong. Iblis, setan ya. Jadi ya memang semuanya itu berproses ya. Jadi kalau kita ini untuk belajar untuk beretika berkomunikasi itu ya dibutuhkan yang namanya sifat itu Mas. Masih ingat sifat? Si adalah sidik ya, sifat sidik, fatonah, amanah, tablek. Sifatnya Nabi 4 itu sampean miliki sebagai dokter, sebagai karyawan, sebagai pilot, sebagai apa. Pokoknya ingat sifat 4 itu miliki. Nanti akan punya daya tarik yang luar biasa. Gitu caranya. Yo 114-nya. Silakan Pak Ot, 114. Siapakah yang lebih zalim daripada orang Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Wis surat apa? Pak. Surat piro iku sing mbok waca? Surat keberapa? Surat kedua. Dan siapakah yang lebih dolim ya? Siapakah yang lebih ya terus ya. Daripada orang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya. Itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat. Jadi kedoliman itu repot Pak ya, kalau orang itu agama itu ikut-ikutan ya Pak ya. Ternyata di Mekah sana itu kalau musim haji itu kan yo ibaratnya kan panen rayanya orang sana toh Pak ya. Lah orang-orang kafir Quraisy itu karepe yo melok-melok jalinan kasih ngono lho Pak. Karepe ku yo melok-melok
jadi kaya kaum Ansor nolong ngono Pak. Nah, tapi dia itu punya kedoliman itu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dolim itu, ya itu baik, tapi itu tadi loh dasarnya ya. Jadi kebaikan tapi yang tidak kebaikan tapi tidak mendapatkan pahala. Itu dikarenakan apa Pak? Dikarenakan dia ada kedoliman tadi ya, ada kedoliman, salah di dalam nawaitunya, niatnya itu. Makanya apapun kebaikan itu, sekecil apapun, sebesar apapun, nawaitu kita harus kita tata. Itu yang akan menghasilkan pahala ya, atau balasan yang luar biasa. Makanya di sini sampai ya orang dolim itu ya akhirnya melarang toh, hal-hal yang baik malah dilarang, hal-hal yang jahat malah disuruh. Nah, ini nanti kiamat Pak. Kalau sudah begitu kiamat Pak. Apalagi kalau masjid-masjid Allah itu digunakan untuk perbuatan makar. Ini nggak boleh Pak. Ya, nggak boleh. Tapi kalau masjid-masjid Allah itu digunakan untuk kehidupan ya, untuk membangun masyarakat yang belum dapat hidayah, bersahadat, masuk Islam, untuk memahami Islam, seperti sekarang di Masjid Al-Falah Surabaya sedang dibangun luar biasa, gedungnya diperbesar itu dengan biaya 15 miliar itu awal ya Pak. Jadi mudah-mudahan itu semua menjadi uswah di internasional nanti, wabil khusus bangsa Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa jadi percontohan untuk umat Islam ini Pak, di Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya yang kita cintai itu Pak. Jadi kita harus berhati-hati Pak, memang harus berhati-hati, karena memang tadi loh, ternyata ya namanya orang kalau nggak tahu diri repot Pak. Orang dolim tapi suka masuk masjid, ya apa malah. Akhirnya programnya apa Pak? Programnya ya pasti bertengkar Pak. Jadi pertengkaran yang mestinya dilakukan di pasar, tapi dilakukan di masjid, kan lucu. Misalnya jotos-jotosan yo elek, misalnya berbuat jidal yo ning masjid yo elek. Jidal iku padu Pak, padu. Kowe gak dipegangan, ya kowe kuwi gak dipegangan. Akhirnya lok-lokan, ilok-ilokan lho. Terus berkata-kata yang jorok, temannya gendut gitu dipanggil gajah misalnya. Kamu kayak gajah gitu, pantatnya mundur, maju, perut pantat mundur. Nah, ngono kan ya akhirnya sing wetenge gede kan ya sungkan ngono lho, sing kuru dinyek. Wong ora ana daginge balung mlaku. Ngono kan akhirnya kan ya jenenge wong ya sungkan to Pak. Lah ngono iku dilakukan di dalam masjid kan lho Pak. Kan ya lucu. Masjid mesti untuk berzikir, untuk ngaji, untuk mendengarkan ceramah, tapi malah ke masjid oleh-oleh malah lho ngono iku lho. Kadang-kadang ngono iku ya ada Pak, karena memang agama seseorang itu beda-beda ya Pak. Makanya mudah-mudahan panjenengan kalau ke masjid mana sajalah di bumi ini, mudah-mudahan yang jenengan dapatkan itu mutiara-mutiara yang baik, motivasi-motivasi yang baik, dan panjenengan bisa merasakan kalau masjid itu masjid yang damai, itu pasti sampean itu kerasa di dalamnya dan penuh dengan petunjuk. Tapi kalau masjid itu dimakmurkan oleh orang-orang yang dolim, sampean mau masuk iku kudu metu ya Pak. Mbah kaya ana wedenane ngono. Ya. Yo piye, yo gak enak ngono. Kadang-kadang malah sampean mulai dipel masjid malah. Dikira sampean ku orang bernajis ngono be. Nah, ada orang itu ya seperti itu. Makanya kita gak usahlah jadi orang Islam yang aneh-aneh, kita biasa-biasa aja. Yang penting luar biasa gitu ya. Kayak kaki 5 ya, penampilannya kaki 5,
tapi rasanya kayak bintang 5 ngono lho maksudnya. Jadi Mas Win Mas Wan. Ya, ini sementara apa jenenge komputer ini juga mumet terus mungkin sedang menginstal atau apa. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan di suatu hari lagi kita bisa ketemu Pak Ot, Mas Wan, Mbak Ida, Pak Dadi, Mbak Abu Anggun. Senantiasa kita sambung doa ya, selalu pokoknya Ustadz selalu berdoa untuk panjenengan semua dan selalu mengikuti kajian Ki Hamas. Jadi tolong itu disimak terus dan konten-konten yang Ustadz buat tolong diamati. Mudah-mudahan menjadi jariah sampean semuanya karena ini semua terwujud karena adanya sampean semuanya ini. Jadi Ustadz tidak bisa apa-apa kalau Ustadz tidak punya audien, tidak punya santri, tidak punya pengikut. Nah, itu pun tidak enak ya kalau Ustadz sendirian ya. Makanya mudah-mudahan saya menjadi saksi panjenengan, jenengan menjadi saksi untuk saya nanti di hadapan Allah. Kita saling menyaksikan bahwa kita adalah orang-orang yang baik gitu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Saya tutup ya. Ya Pak Dadi. Nggih. 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 Ini sudah dipoto belum di situ? Sudah dipoto? Sudah ya? Nggih, sampun. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, nuwun. Gak iso ya ngono Dik. Komputer kan gak iso ya. Masa keleneng apa-apa ae dan komputer ngono. Piye. Aku mboy Dik tak mangan apa nih Dik? Tolong mboy Dik. Alah ngono kan tekun mboy kemon kok. Aku tak ngedit ku lho. Mboy. Pak Dadi, 30 menit aja, Ustaz. Satu season aja. Masya Allah. Pak Dadi. Ini kenapa? Ini ana gangguan piye? Iya, aja mau lantaran jalan aja. Mau tamati aja. Wifi ini mau boy ada.
Itu kuning anu ya mau. Ya Allah, itu kuning kana. Emang saja.